Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Tamara. Kali ini aku bakal kasih tahu teman-teman semua, aku bakal sharing ke teman-teman semua bagaimana caranya membuat round corner di Adobe Illustrator. Round corner itu apa sih? Jadi round corner itu adalah kita merubah sudut-sudut yang runcing ini menjadi rounded seperti ini teman-teman. Jadi nggak ada sudut runcingnya, jadi tumpul. Paham ya? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, bisa ditonton videonya sampai habis karena di sini aku akan kasih tahu beberapa cara merubah si sudut runcing ini menjadi tumpul. Oke, langsung aja ya teman-teman, aku kasih beberapa contohnya di sini. Ini aku hilangin dulu. Ini aku ada contohnya. Jadi aku bakal bikin dua perbandingan, yang kiri ini yang belum di rounded dan yang kanan ini yang akan sudah di rounded ya teman-teman. Kemudian caranya itu sebenarnya ada dua teman-teman. Nah, cara pertamanya, yang pertama itu kita yang pasti harus seleksi dulu si objek yang mau kita bikin rounded. Jadi objeknya itu bisa apa aja, yang pasti yang punya sudut runcingnya ya, shape-nya yang ada sudut runcingnya bisa kita bikin rounded. Yang pertama kita ada, ini ada banyak sudutnya. Ini dari yang bintang ini teman-teman. Yang start tool ini aku bikin sisinya agak banyak, kemudian aku punya square, aku punya polygon di sini yang ada sudutnya juga. Nah, di sini teman-teman bisa langsung seleksi aja, seleksi salah satu objek. Misalnya teman-teman mau yang bagian atas dulu nih, yang bintang ini ya. Teman-teman bisa seleksi, karena ini sudutnya banyak, dia nggak langsung keluar toolsnya atau pilihannya. Jadi teman-teman harus ke direct selection tool dulu, teman-teman klik. Kemudian teman-teman bakal lihat perbedaannya. Jadi kalau kita nggak pakai direct selection tool, dia nggak ada titik-titik bulatnya teman-teman. Nah, kalau ini keluar titik-titik bulatnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan direct selection tool untuk mengeluarkan si titik bulat. Apa sih kegunaan titik bulat ini? Titik bulat ini kita gunakan untuk menarik si sudut runcing itu menjadi tumpul. Aku langsung contohin ya, aku tarik garisnya, aku tarik si bulatnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini dia langsung tumpul, dari yang runcing langsung menjadi tumpul seperti ini. Misalnya aku mau rubah segini, kemudian dia langsung jadi tumpul. Oke, kelihatan ya perbedaannya, ini yang runcing dan yang tumpul. Kemudian aku mau cobain di yang bagian square deh. Kalau yang square ini mungkin karena sisinya nggak terlalu banyak, sisi runcingnya nggak terlalu banyak, jadi sekali klik dia udah bisa ada titik bulatnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung, jadi nggak usah ke direct selection tool lagi, teman-teman bisa langsung rubah sisi-sisinya menjadi rounded seperti ini. Seperti ini. Bahkan dia bisa bikin jadi lingkaran ya teman-teman, karena dia dari square. Dan juga ukurannya itu dia sama ya perbandingannya, 1:1. Seperti ini. Ini aku bikin segini. Nah, untuk cara keduanya, teman-teman bisa lakukan dengan menyeleksi dulu tentunya si objeknya, kemudian teman-teman pergi ke effect di bagian atas ini, kemudian teman-teman pilih stylize, kemudian teman-teman bisa pilih round corners gini. Nah, untuk round cornernya teman-teman bisa aktifin dulu previewnya gini, dan teman-teman bisa atur mau seberapa rounded gitu. Misalnya nih makin tinggi angka pixelnya, radiusnya, dia bakal semakin rounded ya teman-teman. Misalnya aku mau di angka 50, aku okein, akan jadi seperti ini. Gitu perbedaannya, tahu ya? Tadi kita berarti punya dua cara, kita punya cara manual dengan narik garis seperti ini. Oke. Dan juga kita punya cara yang bukan manual, bukan juga otomatis ya, tapi cara lain menggunakan efek, cara yang lebih presisi mungkin ya, karena kalau kita menggunakan hanya titik bulat yang kita tarik, kita nggak tahu persisnya berapa. Ada sih tulisannya R33,57 pixel misalnya, tapi kan kita nggak bisa kayak ngepas-pasin banget. Misalnya saya mau 30 tuh kayak susah ya untuk nyari 30 pas 00 kayak gitu. Nah, kalau untuk di efek ini kita bisa lebih presisi lagi untuk roundednya. Jadi efek, stylize, round corner, kemudian aku klik preview, dan aku mau misalnya aku mau 10 aja deh, nggak usah terlalu banyak. Nih, seperti ini. Langsung aku okein. Gitu. Jelas ya teman-teman? Ini perbedaan-perbedaannya dan dua cara untuk merubah si sudut runcing ini menjadi round.
Kemudian kalau teman-teman tahu ada shape yang seperti ini, yang seperti apa ya, ini ada yang runcing tapi ada yang tumpulnya juga. Kira-kira gimana sih cara bikinnya? Apakah dengan ini contoh di bawahnya ya, apakah dengan menggunakan efek, kemudian stylize, round corner, apakah ada pilihannya cuman beberapa sisi aja? Ternyata enggak ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa menggunakan metode yang dengan efek ini, tapi kita bisa menggunakan cara manual teman-teman. Cara manualnya seperti apa? Kita bisa dengan contoh yang bawah ini ya. Kita bisa select dulu. Kita select objeknya. Kemudian kalau kita langsung tarik ini, kita kan akan kepilih semua sisinya ya teman-teman. Nah sekarang kita nggak mau semuanya, jadi kita pilih beberapa aja. Kita mau pilih yang sudut ini, kita klik. Kalau kita klik aja, dia akan berubah satu aja teman-teman, seperti ini. Sorry. Kita klik dulu ya, kita klik seperti ini, dia akan berubah satu sisi. Misalnya teman-teman mau sisi yang ini juga, kita klik sekali, kita rubah. Nah, dia bisa tapi akan berubahnya satu-satu. Ini aku back dulu, kita lurusin dulu semuanya. Kalau misalnya mau presisi, kalau ini kan presisi ya, kiri kanannya, kita bisa select, kita klik bulatnya satu ini, kemudian kita tekan shift, kita tekan bulat satu lagi yang mau kita round juga, gini. Jadi ada dua bulatan yang kita seleksi, kemudian kita tarik sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya mau sampai habis, nah seperti ini gitu. Jadi tetap ada sudut runcingnya dan ada yang roundnya gitu teman-teman. Jadi kita menggunakannya secara manual. Oke. Dan biasanya ini bisa dibikin buat kayak daun, name tag, dan lain-lain. Tergantung kebutuhan teman-teman. Paling gitu dulu dari aku. Semoga teman-teman paham cara membuat round di Adobe Illustrator. Gampang kan caranya? Dan ingat ya, ada dua caranya. Teman-teman bisa praktekin langsung, bisa hafalin juga dengan cara manual dan juga dengan cara yang lebih presisi menggunakan efek karena angka-angkanya lebih jelas di sana. Tinggal tergantung kebutuhan desain teman-teman. Paling gitu aja dari aku. Terima kasih. Oke deh teman-teman, the last I say, thank you for watching and see you on the next keseruan video-video lainnya. Dadah!